kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Ini keadaan rumah aku pagi ini benar-benar berantakan, mainan di mana-mana, tas aku juga masih di luar. Terus dapur aku juga berantakan banget dan kotor banget, sampah itu masih ada di mana-mana. Kemarin aku tuh benar-benar nggak beberes karena seharian kemarin tuh hampir di luar rumah terus pulang-pulang tuh udah sore, terus capek. Dan ini cucian aku tuh banyak banget, cucian 2 hari itu belum aku cuci, bener-bener banyak banget. Dan pagi ini rencananya aku mau cuci, terus aku mau beres-beres. Dan ini dia pagi-pagi aku bangun itu subuh-subuh teman-teman, jadi aku langsung mau beres. Jadi aku masaknya antaran aja dulu, beberes dulu karena bener-bener gak nyaman banget dilihatnya rumah aku. Jadi ya udah deh, aku beberes aja bangun tidurnya, jadi nanti memasaknya itu kalau udah selesai beres-beres ya. Ini aku mulai dulu dari ruang tengah. Kalau untuk kamar kan belum aku beresin ya teman-teman, kamar juga berantakan banget, cuman karena ini masih subuh, pasti anak dan suami aku masih tidur, jadi aku nggak nge-record bagian kamar ya, karena kan nggak enak aja ya teman-teman, jadi takut ganggu mereka. Jadi aku videoinnya bagian luar kamar sama dapur aku aja ya teman-teman. Ini aku mulai dulu dari ruang tengah. Ini aku rapi-rapihin dulu barang-barang dan mainan-mainan yang berserakan di mana-mana. Aku kembaliin dulu ke tempatnya. Dan ini aku mau susun kontainer mainan anak-anak aku di sini karena ini kayaknya udah beberapa hari ini tuh nggak dimainin, jadi ngegeletak di situ. Jadi aku mau kembaliin ke tempatnya aja. Karena biasanya kalau memang kontainer ini masih dipakai mainan, biasanya tuh 2 hari 3 hari itu anak aku masih mainin mainan yang sama. Biasanya nggak aku kembaliin dulu ke tempatnya, jadi biar gampang aja anak aku ambilnya, jadi biarin aku taruh di situ aja. Karena itu udah nggak dimainin lagi, jadi udah deh aku kembaliin lagi, aku susun lagi ke tempatnya. Bener-bener semalam itu aku capek banget, nahan capek, tapi kayak pengen beberes, tapi ya udahlah ya, aku tinggal tidur aja karena bener-bener nggak kuat. Kalau aku mau paksain juga takutnya kayak nggak maksimal, terus jadinya makin malah uring-uringan sendiri gitu ya. Jadi ya udah aku tinggal aja, aku ngembaliin tenaga lagi, istirahat. Terus pagi ini tuh sengaja bangun subuh-subuh tuh mau beres-beres dulu biar enak aja, biar nggak ada yang gangguin teman-teman kalau beberes subuh-subuh itu. Jadi nanti pas anak dan suami bangun tidur, rumah itu udah rapi lagi, udah bersih lagi. Nah habis itu aku lanjut ke dapur. Ini dapur aku tuh benar-benar super kotor, berantakan, sampah di mana-mana. Itu ada sampah kulit rambutan. Jadi kemarin itu ada beli rambutan, terus jadi setiap makan itu kayak ditaruh di baskom gitu teman-teman. Terus kulitnya tuh nggak dibuang ke tempat sampah, udah deh digeletakin gitu aja. Jadi pertama-tama aku mau buang-buangin dulu sampah-sampahnya, kayak misalnya sampah-sampah kulit rambutan atau misalnya sisa-sisa makanan kayak gitu, aku buang-buangin. Terus aku rapi-rapiin juga, kayak wajan-wajan itu benar-benar di mana-mana ya teman-teman. Ya gitulah, kalau misalnya banyak keluar, kalau seharian di luar itu pulang-pulang itu malah capek. Udah gitu ditambah lihat rumah berantakan itu makin capek. Makanya aku tuh kalau nggak penting-penting banget rasanya tuh males banget mau keluar. Kayak lebih enak tuh di rumah aja gitu ya, beberes atau ngapain gitu ya, bikin cemilan daripada keluar. Pulang-pulang itu makin capek karena harus beberes lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku keluar memang benar-benar ada urusan yang memang aku harus urus. Jadi mau nggak mau aku keluar rumah. Jadi hampir seharian itu aku keluar rumah. Jadi pulang-pulang udah nggak ada tenaga lagi buat ngeberesin rumah. Nah ini habis itu aku mau cek juga nasinya, kira-kira nasinya itu udah habis itu aku mau masak juga nanti. Dan ini aku mau rapi-rapihin piring yang dipeniris piring dulu ya teman-teman sebelum aku cuci piring.
Jadi aku mau kosongin dulu piring-piringnya, aku mau susun-susun lagi ke tempatnya, kayak piring-piring, sendok-sendok, gelas-gelas, atau botol-botol minum, kita rapiin lagi dan susun-susun ke tempatnya. Dan habis itu aku langsung cuci piring ya, seperti biasa. Walaupun pergi-pergi keluar rumah, tetap aja yang namanya cucian piring ini nggak pernah ada habisnya ya. Kayaknya selalu aja ada cucian piring ya teman-teman, mau kita di rumah aja atau keluar rumah ya, namanya cucian piring ini terus akan selalu ada. Kayaknya pekerjaan cuci piring ini yang bisa dilakukan berkali-kali dalam sehari ya, apalagi kalau misalnya sering bebikinan atau masak atau bikin cemilan, udah deh otomatis piring di cucian piring ini selalu bertambah terus. Tapi ya itulah ya, yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga, harus selalu dinikmatin aja, dibawa enjoy aja, dibawa happy aja. Kayak hari ini rasanya mood itu bagus banget ya teman-teman. Udah sempat tidur, habis itu bangun beberes, udah pokoknya nge-recharge mood lagi kalau lihat rumah tuh rapi lagi ya teman-teman. Jadi aku memang seneng banget yang namanya kalau beberes subuh-subuh kayak gini tuh, rasanya tuh tenang, gak ada yang gangguin gitu ya. Jadi beberesnya itu cepet banget, lebih sat gitu, gak tahu kenapa. Daripada beberes siang itu hawanya itu kayak panas, gerah, terus banyak yang gangguin gitu ya, kayak banyak keskipnya gitu. Jadi kalau subuh-subuh kayak gini kan jadi kita lebih cepet banget bersihnya. Nah ini aku habis itu tadi udah selesai cuci piring, habis itu aku lap-lap dulu juga ya meja dapurnya, ini kan masih kotor ya teman-teman, banyak kotoran di mana-mana. Dan aku lanjut untuk ngelap-ngelapin meja ini di tengah. Tadi dapur itu udah rapi, udah bersih. Aku lanjut ke tengah buat lap-lapin meja seperti biasa, lap-lapin kayak kulkas kayak gitu ya. Itulah rutinitas aku sebelum aku biasanya nyapu atau ngevakum ya, karena meja ini kan biasa sering kadang makan di sini atau duduk ngemil di meja ini, pasti sering banget gitu ya. Jadi kayak bercak-bercak makanan, kotoran-kotoran makanan, pokoknya pasti ada gitu ya. Jadi setiap pagi biasanya aku selalu lap juga. Nah kayak kulkas ini juga setiap hari itu pasti selalu ada bercak-bercak dan kotor-kotorannya, jadi aku selalu rutin buat ngebersihinnya. Sebenarnya kalau udah dilakuin pekerjaan kayak gini tuh nggak berasa ya teman-teman, pokoknya cepet lah selesainya. Apalagi kan rumahnya juga nggak begitu besar gitu ya, cuman kadang-kadang buat ngelawan rasa malesnya itu rasanya tuh susah banget, buat beranjaknya gitu ya, dari kemagerannya tuh susah. Tapi kalau udah dijalanin, dikerjain kayak gini, pokoknya tuh nggak berasa aja, tahu-tahu enak aja gitu ngeliat rumah bersih, dan kita juga happy ya lihat rumah itu bersih ya teman-teman. Nah habis tadi lap-lapnya udah selesai, baru aku lanjut untuk ngevakum lantai. Ini aku pakai vakum seperti biasa biar lebih bersih ya teman-teman. Dan kalau pakai vakum itu menurut aku tuh kayak lebih keset aja lantainya, lebih bersih, terus jadi kayak debu-debu halus juga, itu nggak berterbangan kemana-mana kalau pakai vakum. Nah teman-teman, hari ini gimana nih yang lagi nonton video aku, udah pada beresan belum di rumah, atau udah pada nyantai nih teman-teman di rumah? Tetap semangat ya teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga harus jaga terus kesehatan biar kita tetap bisa selalu mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus suami ya teman-teman. Apalagi kan yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu benar-benar gak ada habisnya dan gak ada hentinya ya. Jadi jangan lupa terus jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu yang terpenting. Kita sebagai jantung rumah ini, pokoknya kalau udah ibu-ibu yang namanya sakit itu udah rasanya tuh rumah itu menjadi gimana ya, kayaknya tuh kayak langsung
kayak langsung kayak nggak ada kehidupan gitu. Kalau namanya ibu-ibu yang namanya sakit ya, pekerjaan kita juga terbengkalai, anak dan suami juga jadinya nggak keurus. Maka dari itu walaupun kita sibuk dengan rutinitas kita, nggak lupa juga kita harus jaga kesehatan kita ya teman-teman. Nah ini aku lanjut habis vakum lantai, aku langsung ke vakum kasur sofa bed juga ini, karena pasti banyak remahan-remahan makanan, terus bulu-bulu moli juga. Terus dari kemarin juga udah beberapa hari aku nggak ada vakum sofa, jadi berasa banget kayak kotornya. Jadi aku selalu vakum biar bersih ya, terus biar nggak debunya kemana-mana juga ya teman-teman. Nah habis itu udah selesai aku vakum semuanya, lantainya, sofanya udah selesai aku vakum, aku lanjut ngepel ya teman-teman. Nah pokoknya kalau udah dipel itu udah berasa deh rumah itu udah kinclong lagi, udah rapi lagi, udah beres lagi. Kayaknya rasa-rasanya tuh kayak sejuk aja ya rumahnya ya teman-teman. Nggak tahu kenapa buat aku beberes ini jadiin kayak me time aja gitu ya teman-teman. Nggak usah terlalu dibuat beban gitu ya. Kalau dibuat beban aja kayaknya kita belum ngerjain aja udah jadi capek duluan ya teman-teman. Jadi jadiin me time aja gitu ya buat aku ya teman-teman. Jadi kalau ngeliat rumah bersih, ngeliat rumah tuh rapi, rasanya mood itu kembali baik gitu ya teman-teman. Jadi kita ngadepin anak yang tantrum itu kita bisa lebih lebih tenang lagi ya kalau ngeliat rumah rapi. Kalau misalnya rumah itu berantakan pasti mood kita tuh nggak bagus, terus ngadepin anak yang lagi tantrum itu pasti nggak tenang juga. Nah habis itu aku mau rapihin kulkas aku yang super berantakan terus kotor banget. Ini udah hampir 2 minggu gak aku rapihin karena kemarin tuh aku gak ada belanja sayuran apa-apa. Jadi kali ini sekalian mumpung masih ada waktu, aku mau ngebersihin kulkas juga ya teman-teman. Ini videonya tuh aku cepetin aja karena kalau nggak dicepetin tuh pasti ngebosenin banget ya nontonin ngebersihin kulkas kayak gini aja. Biasanya teman-teman di rumah ngebersihin kulkas berapa hari sekali ya teman-teman? Kalau aku sih biasanya tuh minimal tuh 1 minggu sekali tuh udah pasti aku bersihin ya. Biasanya tuh waktu mau belanja sayuran, cuman kali ini tuh aku belum mau belanja tapi aku mau bersihin karena aku udah gak nyaman banget sama isinya tuh yang udah berantakan terus kayak gak jelas gitu. Jadi aku mau rapihin, aku mau bersihin, terus aku mau kayak itu ya decluttering juga, kayak misalnya bahan-bahan makanan yang udah gak layak makan atau misalnya yang udah basi atau expired kayak gitu, itu mau aku buang-buangin sekalian aku rapi-rapin juga ya. Ini seperti biasa aku lap-lapin dulu tadi untuk rak-raknya. Ini aku pakai lap kering aja karena kan dia kayak berembun gitu ya teman-teman. Kebetulan di kulkas aku ini nggak ada kotoran kayak yang mengerak-mengerak atau kayak kotoran kecap atau ketumpahan apa, cairan apa, itu nggak ada. Karena aku juga kan rutin ya ngebersihinnya, jadi untung aja tuh nggak ada ya yang kotor-kotor kayak gitu, jadi nggak susah buat ngebersihinnya. Paling kayak remahan-remahan apa gitu aja, jadi gampang ngebersihinnya cuman pakai lap kering karena kan kulkas ini kayak berembun gitu ya lama-lama kalau kita buka. Nah itu udah jadi cairannya buat ngebersihinnya. Nah terus aku juga bersihin kayak rak-rak di pintu-pintu ini, aku bersihin juga, rutin aku bersihin, terus aku lap-lapin lagi botol-botolnya. Jadi nggak ada gitu kotor-kotoran yang kayak berkerak-berkerak gitu, nggak ada. Aku susunin, terus aku liatin yang mana kira-kiranya udah nggak layak disimpan kayak gitu, aku buangin, aku sortir gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku takut banget teman-teman di rumah itu pada bosen nontonin video aku tuh yang itu aja, yang tentang beberes lah, tentang di dapur lah. Aku takut banget teman-teman pada bosen. Cuman ya
Aku berharapnya dengan video apa yang aku share, apa yang aku upload ini bisa kasih manfaat buat teman-teman gak bosan nontonnya, dan bisa kasih semangat dan motivasi buat teman-teman. Mudah-mudahan semangat beberesnya itu bisa nular juga ke teman-teman ya. Nah, tadi udah selesai aku beresin kulkasnya, aku lanjut jemur baju. Ini ternyata udah terang teman-teman. Tadi aku sambil beberes aku sambil nyuci baju ya ke depan, jadi biar sekalian pas beres-beres di dalam cucian juga udah beres juga, jadi aku tinggal jemur ya. Ini hari ini tuh cucian aku lumayan banyak teman-teman, karena kemarin tuh ada 2 hari itu nggak nyuci. Untuk aku 2 hari nggak nyuci itu udah banyak cucian aku, jadi ember baju itu udah penuh. Jadi udah kebiasaan setiap hari nyuci, terus 2 hari nggak nyuci itu rasanya tuh udah berasa buat aku tuh banyak, apalagi mesin cuci aku itu kan nggak begitu besar ya, jadi 2 hari nyuci aja itu 2 kali giling ya teman-teman. Dan segini dulu video aku kali ini teman-teman, mudah-mudahan video yang aku share, yang aku upload bisa bermanfaat ya buat teman-teman. See you next video, bye bye.